Lanjutkan ya Dek untuk PPT-nya, lanjutan dari PPT yang tadi gitu ya. Lanjut ke jenis obat dan juga bahan obatnya. Untuk jenis obat dan bahan obat itu biasanya ditulis di belakang R atau resep gitu ya. Pada obat itu dapat berlaku ada obat baku, ada obat paten, kemudian ada obat jadi atau preparat standar, maupun campuran yang merupakan komposisi sendiri dari dokter yang menulis resep gitu ya. Nah, ketiga bentuk di atas atau ketiga bentuk yang sudah saya sebutkan itu tadi dapat mengandung hanya satu zat tunggal yang berkhasiat sebagai zat atau obat pokoknya yang biasa disebut dengan remedium cardinale. Nah, atau merupakan kombinasi dari beberapa obat pokok dan atau tanpa obat penunjang yang biasa disebut dengan remedium adjuvans kayak gitu ya. Nah, di sini ada obat paten ya. Obat paten itu ada keuntungan dan juga kelebihannya. Nah, untuk keuntungan itu ada dokter keuntungannya adalah dokter cepat menulis resep. Yang kedua, itu penderita tidak lama menunggu obatnya di apotek karena di apotek semua tersedia. Yang kedua, itu ada kerugian. Nah, kerugiannya apa aja? Yang pertama, relatif mahal. Ini bisa disebabkan karena overhead atau yang tinggi. Ada juga iklan atau sales promotion gitu ya, karena biasanya obat paten ini memang lebih mahal daripada obat generik yang lain gitu. Tetapi biasanya pasien lebih memilih obat paten ini karena entah mereka tersugesti atau apa gitu ya, mereka biasanya lebih sembuh katanya gitu ya. Kemudian yang kedua, penderita dapat mendapatkan bahan atau zat yang sebenarnya tidak diperlukan di dalam tubuh jika dokter tidak memahami isi atau jenis bahan pada obat paten gitu. Jadi misalnya dokter itu meresepkan obat A gitu ya, yang isinya tuh banyak. Paten itu kan ada banyak jenis obatnya, yang sebenarnya kita cuma sakit batuk gitu, tapi ternyata dalam kandungannya itu bisa untuk pilek, bisa untuk panas, bisa untuk demam dan lain-lainnya kayak gitu, yang sebenarnya tubuh kita tuh tidak perlu gitu. Kemudian yang ketiga, tidak semua obat paten sesuai dengan kebutuhan semua pasien. Nah, yang sudah saya sebutkan di poin 2 tadi ya, tidak semua penyakit di dalam tubuh pasien itu memerlukan obat tersebut kayak gitu ya. Kemudian dapat terjadi duplikat pembelian bahan obat yang diminum pasien. Nah, ini misalnya dokter itu memberikan resep ada 1, 2, 3 gitu ya, semua paten gitu, yang sebenarnya isinya itu ada yang sama, efeknya itu yang sama, yang sebenarnya satu obat saja cukup kayak gitu. Ada seperti itu jika dokter itu tidak memahami obat paten tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke obat jadi atau preparat standar gitu ya. Dia itu memiliki keuntungan dan juga kekurangan yang sebenarnya hampir sama dengan obat paten. Kemudian lanjut ke obat menurut komposisi dokter tersendiri atau dokter sendiri gitu. Kelebihannya dapat memberikan terapi individual pada pasien, yaitu biasanya pasien saya sakit ini, berarti saya cukup memberikan obat ini aja deh, nggak perlu obat-obat yang lain kayak gitu ya. Kemudian ada pemberian obat akan diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, untuk di bawah ini adalah contoh dari obat paten, di mana obat paten itu ditandai dengan biasanya dia ada 2 nama obat ini ya, ada nama mefenamic acid. Mefenamic acid ini adalah asam mefenamat, atau obat mefenal ini sebenarnya isinya adalah asam mefenamat. Cuma mefenal ini adalah sudah dipatenkan oleh suatu pabrik, yaitu pabriknya Sanbe itu ya. Jadi sebenarnya isinya adalah asam mefenamat yang sebenarnya sama dengan obat generik. Nah, misal pamol, isinya adalah paracetamol gitu. Kenapa kok dia disebut pamol? Karena dia sudah dipatenkan oleh pabrik Interbat gitu ya. Nah, sebenarnya sama saja gitu, tapi biasanya orang awam gitu atau pasien itu lebih memilih obat yang paten ini karena lebih mahal dan menurut mereka efeknya lebih bagus atau bisanya lebih cepat sembuh gitu.
Oke, kita lanjutkan ke obat beracun. Dalam kehidupan sehari-hari itu ya, bahaya bahan obat itu yang digunakan dibagi menjadi dua. Ada bahan obat yang relatif tidak beracun. Kenapa relatif tidak beracun? Itu karena memiliki dosis aman yang relatif besar. Misalnya adalah natrium bikarbonat dan juga magnesium sulfat. Kemudian ada juga bahan obat yang sudah pasti berupa racun karena memiliki dosis aman yang relatif kecil. Misalnya adalah papaverin HCl atau fenobarbital, yaitu narkotik gitu ya. Kemudian ada dosis dalam miligram. Nah, menurut undang-undang dan juga PP itu atau peraturan pemerintah membagi obat-obat beracun menjadi 4 kelompok, yaitu ada daftar obat narkotik, psikotropika, daftar obat keras, dan juga daftar obat bebas terbatas gitu ya. Itu cuma ada satu nih, misal asam mefenamat, yaitu film kota tablet atau tablet salut selaput. Kemudian ada ranitidin, ada paracetamol gitu ya. Untuk mengingatnya yang mudah gitu ya, obat generik itu kebanyakan atau pasti berwarna putih boxnya gitu ya. Pasti cuma putih bergaris-garis merah, hijau, bergaris kuning, hanya seperti itu. Tapi kalau obat paten itu berbagai macam warnanya, ada warna pink, biru, kuning, dan lain-lain. Nah, untuk membedakan yang paling menonjol, yang namanya obat generik itu pasti berwarna putih dan harganya lebih murah. Kayak paracetamol ini biasanya hanya 5.000, asam mefenamat itu biasanya cuma 4.000, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nama paten, yaitu nama yang ada hak paten dari pabrik. Contohnya aspirin, nama itu sudah dipatenkan dari pabrik Bayer kayak gitu. Kemudian ada obat kamisetin yang sudah dipatenkan dari pabriknya Carlo Erba. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sinonim obat ini ada penulisan nama obat dalam resep oleh dokter. Apa saja? Yang pertama, bila dokter menuliskan nama paten dari pabrik tertentu pada resep, apotek wajib menyerahkan obat paten dari pabrik yang diminta, gitu ya. Jadi, misal dokter itu menyebutkan resepnya adalah aspirin, tanda petik Bayer gitu. Nah, apotek atau kalian sebagai tenaga kefarmasian gitu, atau kalian nanti sebagai pegawai apotek gitu, nggak boleh kalian menyerahkan aspirin dengan pabrik yang lain kayak gitu. Jadi kalian harus mencari obat aspirin yang pabriknya itu dari Bayer kayak gitu, karena itu sudah sesuai dengan permintaan dokter. Biasanya mungkin itu untuk kerjasama ya, kerjasama antara dokter dengan apotek ataupun dokter dengan PBF-nya atau pabrik obat tersebut. Kemudian yang kedua, bila dokter menuliskan nama generik ataupun nama kimia yang ditulis di resep gitu ya, apotek boleh memberikan keluaran pabrik manapun yang isinya sama dengan nama generik tersebut gitu. Resep dengan obat nama generik itu biasanya lebih murah harganya daripada resep obat paten gitu. Misal tadi kan bila dokter menuliskan nama generik ya, misal dokternya menuliskan paracetamol kayak gitu. Paracetamol itu banyak, ada pamol, ada sanmol, kemudian ada flutamol gitu. Terserah kalian mau memberikan apa. Biasanya ini adalah dikonfirmasikan kembali kepada pasiennya. Tanya, Pak, Bu, mau paracetamol yang murah atau yang agak mahal atau yang mahal, seperti itu. Nah, tergantung. Kalau misal pasien mintanya yang murah aja, Mbak, gitu, kalian bisa memberikan yang generik murah aja. Tetap kalau misal pasiennya minta yang agak mahal, Mbak, supaya cepat sembuh, nah gitu kalian bisa memberikan paten seperti tadi pamol gitu ya. Pamol itu biasanya sekitar harga 9 sampai 10.000 gitu. Kalau paracetamol biasa hanya 4.000 sampai 5.000 gitu. Kemudian yang ketiga, bila dokter menulis resep tidak secara mutlak menghendaki obat keluaran pabrik tertentu, atau misalnya lupa nama generik obatnya, ditulis loco. Biasanya di dalam resep itu ada tulisan Latin loco yang artinya adalah pengganti di depan nama obatnya. Jadi misalnya loco paracetamol gitu ya. Nah, itu biasanya diganti. Kalau enggak misalnya
locomevinal kayak gitu. Nah, lupa generiknya itu apa gitu. Generik dari mevinal itu apa? Generiknya itu kan asam mefenamat gitu ya. Nah, tapi ketika dokter itu lupa, terus ada tulisan di dalam resep atau ditulisan di kertas resep itu locomevinal gitu, kalian bisa mengambilkan asam mefenamat dengan obat paten yang lain seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke cara dan waktu penggunaan obat yang tepat gitu ya. Nah, kita lanjut ke cara penggunaan obat. Ada macam-macam cara penggunaan obat, di mana biasanya disesuaikan oleh penderitanya, kemudian disesuaikan dengan umurnya, sakitnya apa, kemudian kemampuan pasien dalam mengkonsumsi obat gitu ya, dan juga biasanya ditentukan oleh dokter. Cara penggunaan obat itu ada obat suntik, kemudian ada oral yang bisa kita minum ditelan biasa, sublingual itu di bawah lidah, biasanya obat sariawan itu ya, jadi di bawah lidah kalian gitu, kalian mengkonsumsi obatnya. Kemudian ada obat luar seperti salep kayak gitu, kemudian obat kumur seperti betadine obat kumur atau Listerine kayak gitu. Terus obat rektal itu supo gitu ya, biasanya kalau kalian susah buang air besar diberikan supo melalui rektal atau dubur. Kemudian ada obat intravaginal juga atau obat kewanitaan seperti itu ya. Jadi tergantung sakitnya apa, umur berapa, kemudian dia bisa nggak sih konsumsi obat kalau cara penggunaan seperti ini, karena biasanya ada pasien yang sudah dewasa tapi dia tidak bisa menelan pil gitu, jadi harus diberikan secara sirup, obat sirup kayak gitu, atau mungkin dia memilih suntik karena lebih cepat gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke waktu penggunaan obat. Untuk mencapai efek terapeutik yang paling optimal, istilahnya untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi efek samping obat yang mengganggu, itu harus ditetapkan pula waktu yang tepat sesuai obat yang digunakan gitu. Ada istilah-istilah di dalam resep gitu ya, banyak istilah-istilahnya. Yang pertama, sebelum makan, atau bahasa latinnya itu antecoenam. Biasanya nanti disingkat dalam resep itu adalah STDD, signa terdedie gitu ya, 3 kali sehari, STDD 1AC gitu. Signa terdedie numero antecoenam, atau 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan, seperti itu. Nanti kita bahas kalau kita udah sampai di resep ya. Untuk bahas resep ini saya perkenalkan dulu untuk bahasa Latin cara penggunaan obat atau waktu penggunaan obat gitu. Nah, untuk sebelum makan ini biasanya untuk obat pembuka nafsu makan gitu, obat mah gitu biasanya ya, biasanya diminum 1 jam sebelum makan atau setengah jam sebelum makan kayak gitu ya. Kemudian sesudah makan, biasanya disingkat PC atau postcoenam. Digunakan untuk obat-obatan yang mengiritasi lambung, contohnya acetosal, Fe gitu ya. Kemudian ada obat yang harus dikonsumsi saat kita makan. Jadi waktu kita makan, suapan ketiga atau setelah suapan keempat, kita mengkonsumsi obat tersebut. Biasanya adalah obat-obat diabetes, yaitu untuk mengatur kadar gulanya dan untuk mengurangi atau menghindari hipoglikemia. Apa sih hipoglikemia? Hipoglikemia itu adalah kekurangan produksi gula gitu. Orang diabetes kan nggak boleh kekurangan dan nggak boleh juga sampai kelebihan gula gitu, jadi harus standar. Kemudian ada malam atau sebelum tidur, biasa disingkat AN atau antinoctem gitu ya, yaitu biasanya untuk obat-obat hipnotika, obat penenang, sedatif kayak gitu ya, laksantif, dengan onset of action-nya 6-8 jam, atau ketika dia memberikan efek itu setelah kita mengkonsumsi 6-8 jam obat tersebut. Kemudian ada pagi hari, biasanya disingkat oleh bahasa Latinnya mane, yaitu untuk laksatif seperti magnesium sulfat, tetapi onset of action-nya itu cepat gitu ya. Terus atau diuretika. Kalian tahu obat diuretika? Diuretika itu untuk melancarkan air kencing gitu.
Kalau kalian mengkonsumsinya itu malam, di saat kalian istirahat, kan nanti kalian capek ya bolak-balik kamar mandi untuk pipis kayak gitu. Makanya untuk obat diuretika itu bisa diminum pagi hari. Jadi ketika kalian bekerja, ketika kalian aktivitas apa segala macam, kan kalian nggak tidur tuh. Nah, jadi kalau kalian bolak-balik kamar mandi itu lebih aman, gitu ya. Kemudian ada juga obat yang dikonsumsi sesudah buang air besar. Biasanya bahasa latinnya adalah post defecat atau post defecatio. Biasanya untuk suppositoria, gitu ya. Obat ini bisa diberikan sesudah buang air besar. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah ketika kamu belum buang air besar, tetapi kamu sudah diberikan obat supo, gitu ya. Itu nanti takutnya sebelum obat tersebut bekerja, kalian sudah BAB duluan, jadi kan nggak ada gunanya gitu, nggak akan ada efeknya gitu. Jadi pemberiannya itu sesudah buang air besar, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke cara penyimpanan obat. Oke, semua obat baik itu di apotik, di poliklinik, di laboratorium, kemudian ada di rumah sakit, tempat praktek dokter ataupun di rumah, itu harus disimpan dalam wadah yang sesuai dengan memakai etiket dan juga label yang jelas, serta tercantum nama obat yang dapat dibaca dengan jelas gitu ya. Nah, obat tanpa etiket itu akan diragukan isinya, karena lebih baik itu dibuang, karena nanti akan memicu kesalahan atau mungkin memicu ketika kita sakit batuk tetapi ternyata obat tersebut adalah obat untuk diare gitu misalnya, terus diberikan di wadah yang tidak ada etiket. Nah, lebih baik kita tidak mengkonsumsi itu ya. Nah, kemudian secara umum obat itu harus disimpan sedemikian rupa agar terhindar dari sinar atau cahaya ataupun kelembapan supaya tidak berubah efeknya atau tidak berubah bentuknya kayak gitu ya. Nah, ada beberapa cara penyimpanan obat. Yang pertama, jika bahan obat itu rusak atau basah karena kelembapan, maka dia harus disimpan dalam wadah kedap udara. Bagaimana wadah kedap udara? Kemarin saya sudah jelaskan atau saya sudah cantumkan di PPT pertemuan pertama gitu ya. Silahkan dibaca lagi. Kemudian ada bahan obat, jika dia rusak karena suhu, maka harus disimpan dengan petunjuk cara penyimpanannya. Misalnya, pada label obat tersebut ada penulisan disimpan pada suhu 4-10 derajat Celcius. Nah, artinya dia harus disimpan di lemari es, tapi di bagian bawah, bukan di freezernya. Contohnya itu biasanya serum vaksin gitu. Nah, selanjutnya adalah bahan obat dapat dirusak oleh cahaya matahari, terutama sinar UV. Nah, ini harus disimpan dalam wadah yang tidak tembus cahaya. Contohnya apa? Terus bagaimana wadah tidak tembus cahaya? Silakan dibaca PPT sebelumnya di pertemuan pertama gitu ya. Kemudian ada obat-obat beracun harus disimpan dalam lemari terkunci, misalnya narkotika, psikotropika. Tadi sudah saya jelaskan ya di PowerPoint sebelumnya, itu untuk lemari narkotika, psikotropika itu harus double, dia harus dari kayu, kuncinya harus double seperti itu. Oke. Yang terakhir kita lanjut ke tanggal kadaluarsa obat. Tanggal kadaluarsa atau expired date itu biasa dicantumkan dalam wadah obat yang setelah tanggal atau waktu tertentu keamanan pemakaiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Jadi ketika kalian meminum obat yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, pabrik itu tidak bisa bertanggung jawab ataupun apotek tidak bisa bertanggung jawab gitu ya, karena sudah ada tanggal kadaluarsanya. Sehingga ketika kalian konsumsi obat ataupun makanan atau yang lainnya, silahkan dicek dulu tanggal kadaluarsanya gitu ya. Nah, tanggal kadaluarsa obat ini biasanya berkaitan dengan waktu paruh penyimpanan atau shelf half-life gitu ya. Apa sih artinya shelf half-life itu ya? Yaitu adalah waktu saat daya kerja obat hanya separuhnya gitu ya. Misalnya kalau disimpan pada suhu 25 derajat, nah waktu paruh penyimpanan menurun itu
dia akan mundur lagi sebesar 50% menjadi hanya 1 tahun gitu. Nah, berkurangnya waktu paruh penyimpanan obat ini juga berarti bertambah cepat waktu kadaluarsa obat tersebut. Nah, dengan kata lain, obat sudah rusak walaupun tanggal kadaluarsanya itu masih jauh gitu, karena penyimpanannya yang salah. Oke, sekian kita membahas materi tentang pengelompokan obat secara umum gitu ya. Silahkan nanti untuk tugasnya dikerjakan, silahkan materi-materinya dipahami gitu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan kalian dapat memahami. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, boleh kalian bertanya, silahkan gitu ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.